Baik, perkenalkan nama saya Renaldo Jodo Santos dengan NIM 211140100 kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manajemen dan manajemen pendidikan. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, hakikat manajemen dan manajemen pendidikan. Yang kedua, fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Yang ketiga, manajemen pendidikan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Yang pertama itu hakikat manajemen dan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai aspek dan komponen dalam sistem pendidikan. Tujuannya itu adalah untuk mencapai keefektifan dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pada tingkat institusi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun tingkatan yang lebih tinggi. Ada yang kedua itu fungsi dan tujuan manajemen pendidikan. Pertama itu fungsi manajemen pendidikan. Menurut Luther Gulick, fungsi manajemen pendidikan klasifikasikan menjadi 8 bagian, yaitu perencanaan, organizing, dan staffing. Yang kedua itu tujuan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran, pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan staf pendidikan, serta pengambilan. Dan yang ketiga itu manajemen pendidikan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, yaitu ada 4. Yang pertama planning, organizing, accounting, dan controlling. Di sini planning merupakan konteks lembaga pendidikan untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan yang diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Yang kedua itu organizing. Organizing itu lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi yang memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapi dan tepat, baik tujuan personil, manajemen teknologi siswa, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga itu accounting. Di dalam kepemimpinan pendidikan, sebagaimana dijalankan pimpinan harus dilandasi konsep demokrasi, spesial tugas, pendelegasian wewenang, profesional, dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama, yaitu seperti organisasi, tujuan individu, dan tujuan kepemimpinan. Yang terakhir itu controlling dalam konteks pendidikan. Depdiknas mengistilahkan pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan. Jadi sekian resum dari saya ucapkan terima kasih.